Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali tentang neraca saldo, dan saya juga akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jadi silakan didengarkan baik-baik penjelasan saya. Jika nanti memang ada kesulitan, silakan langsung tanyakan ke saya. Ini merupakan siklus akuntansi. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat siklus akuntansi, ya seperti ini siklusnya. Nah, yang pertama ini ada transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi nanti kalian akan dapat bukti-bukti transaksi. Dari bukti-bukti transaksi tersebut akan kalian analisis. Nah, dari analisis tersebut nanti kalian akan menemukan atau akan mendapatkan beberapa akun. Akun-akun tersebut nanti akan kalian buat atau masukkan ke dalam jurnal. Di sini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Karena kita masih di perusahaan jasa, berarti kita baru memakai yang jurnal umum. Tapi ketika kita sudah masuk ke perusahaan dagang atau manufaktur, kita sudah memakai yang namanya jurnal khusus. Jadi perusahaan dagang dan manufaktur ada jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi perusahaan jasa hanya jurnal umum saja yang kita buat. Setelah kita buat jurnal, baru kita buat yang namanya buku besar. Buku besar juga dibagi. Ada buku besar umum, biasa saya sebutnya buku besar umum, dan buku besar pembantu. Kalau buku besar umum itu terdiri dari berbagai macam akun, tapi kalau buku besar pembantu itu hanya untuk buku besar utang dan piutang. Nanti dibuatnya itu berdasarkan pelanggan dan pemasoknya. Itu untuk buku besar pembantu. Nah, ini biasanya nanti akan kita jumpai atau akan kita temui di perusahaan dagang atau manufaktur. Makanya kemarin saya belum meminta kalian untuk buat buku besar pembantu karena kita masih di perusahaan jasa. Jadi hanya buat buku besar yang umum saja. Setelah kita buat buku besar, kita langsung buat yang namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini yang nanti akan kita pelajari. Jadi dari hasil akhir yang ada di buku besar, setiap akunnya tadi, hasil akhirnya itu nanti akan kita buat dalam bentuk neraca saldo. Baru setelah dari neraca saldo baru kita buat yang namanya jurnal penyesuaian. Sebenarnya dari jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam buku besar. Jadi ketika kita sudah buat jurnal penyesuaian, kita masukkan ke dalam buku besar agar kita bisa mengetahui nominal akhirnya atau hasil akhirnya akun tersebut setelah dilakukan penyesuaian itu berapa. Jadi ketika kalian buat penyesuaian, kalian bisa langsung masukkan kembali ke buku besar. Setelah itu, biasanya kalian bisa membuat yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Atau lebih mudahnya kalian membuat yang namanya neraca lajur atau kertas kerja. Dari kertas kerja atau neraca lajur itu kalian bisa buat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti untuk mengetahui perubahan modalnya perusahaan tersebut berapa, lalu laba atau ruginya berapa. Makanya di laporan keuangan ini banyak macamnya. Ada 4. Ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi ketika kalian diminta untuk buat laporan keuangan, yang 4-4-nya ini harus dibuat. Harus ada laba rugi, harus ada neraca, harus ada perubahan modal, dan harus ada laporan arus kas. Setelah buat laporan keuangan, baru kalian buat yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup ini dilakukan pada akhir tahun untuk menutup akun-akun nominal. Jadi ketika akhir tahun, kalian harus menutup akun-akun nominal, yaitu ada pendapatan dan ada beban. Kenapa harus ditutup? Agar tidak digunakan lagi di awal tahun yang baru.
Jadi di tahun yang baru kalian memulai dengan yang baru untuk akun-akun nominalnya. Kalau untuk akun realnya kalian melanjutkan kembali. Jadi akun nominal ini hanya dipakai sementara selama satu periode atau 1 tahun saja. Setelah tahunnya habis kalian tutup, kalian buat yang baru di tahun yang baru. Itu khusus untuk yang akun nominal. Setelah buat jurnal penutup, baru kalian buat yang namanya neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Nah, ini sifatnya itu opsional. Pilihan, tidak wajib dibuat. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu merupakan daftar yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode. Jadi saldo-saldo akhir yang ada di buku besar, ketika kalian buat buku besar, kan ada tuh saldo-saldo akhirnya. Nah, saldo-saldo akhir tersebut nanti akan kita buat ke dalam neraca saldo. Dan harus disesuaikan debit dan kreditnya. Sesuai dengan yang ada di buku besar. Jadi kalian hanya tinggal memindahkan saja. Memindahkan kode akunnya, nama akunnya, lalu nominal atau hasil akhirnya berapa, letaknya di mana, di debit atau di kredit. Itu neraca saldo. Nah, ini bentuk dari neraca saldo. Selalu yang paling awal jangan lupa ditulis identitasnya. Nama perusahaannya apa, lalu neracanya, kalian buat neraca saldo, periodenya kapan. Lalu jangan lupa buat tabelnya setelah itu. Tabelnya ini hampir sama dengan jurnal umum. Yang membedakan kalau di neraca saldo tidak ada kolom untuk tanggal dan referensi. Kalau di neraca saldo cuma ada nomor atau kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Nomor akun, nama akun, debit, dan kredit harus sesuai yang kalian buat di buku besar. Jangan asal masukin, tapi harus sesuai dengan yang ada di buku besar untuk neraca saldo. Selamat pagi atau selamat siang buat anak-anak semuanya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi baru. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang neraca saldo. Kita langsung lanjut ke tahap atau siklus selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Karena jurnal penyesuaian ini cukup rumit, jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik, dan jika nanti memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya di akhir video ini. Kita masuk ke pengertian jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang disusun untuk memperbaiki informasi keuangan dalam neraca saldo yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian ini jurnal yang dibuat atau disusun untuk memperbaiki informasi keuangan agar bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Itu jurnal penyesuaian. Lalu tujuan jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian itu agar setiap akun real bisa menunjukkan jumlah yang sebenarnya atau sesungguhnya, dan akun nominal juga bisa menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam periode tertentu. Jadi, kalau ada pertanyaan apakah kita wajib membuat jurnal penyesuaian? Ya, kalian wajib untuk membuat jurnal penyesuaian di akhir periode. Untuk apa? Untuk menunjukkan jumlah yang sebenarnya terjadi. Karena yang kita catat itu belum tentu yang sebenarnya terjadi. Makanya kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian. Fungsinya itu ada 2. Yang pertama, untuk mencatat transaksi yang terjadi di akhir periode, tapi belum dicatat. Lalu yang kedua, untuk memuktahirkan. Memuktahirkan itu mengupgrade atau memperbaharui
Data-data terutama akun beban yang banyak mengalami perubahan sepanjang periode akuntansi. Itu fungsi dari jurnal penyesuaian. Ada dua keadaan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama, itu suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya seperti apa? Contohnya itu beban yang masih harus dibayar. Lalu yang kedua, suatu transaksi telah dicatat namun belum mencerminkan nilai yang sebenarnya. Contohnya itu seperti beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Itu dua keadaan yang harus dibuat jurnal penyesuaian atau memerlukan jurnal penyesuaian. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama atau transaksi yang pertama yaitu tentang pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan atau sudah menjadi hak kita, namun belum dicatat dan belum diterima pembayarannya. Contohnya, di sini pada tanggal 31 Desember 2016, konsultan hukum Sirait Brother masih harus menerima pendapatan bunga sebesar 600.000. Karena di sini dia harus atau masih harus menerima pendapatan bunga, berarti nanti muncul yang namanya piutang bunga. Piutang bunganya di debit sebesar 600.000, lalu pendapatan bunganya di kredit sebesar 600.000. Nah, kalau saya menulisnya seperti ini, nih, di sini harusnya kalian sudah tahu mana yang masuk debit dan mana yang masuk kredit, tanpa saya menyebutkan debit dan kreditnya. Kalau dia menjorok ke kanan, seperti pendapatan bunga, ini otomatis artinya yaitu letaknya di kredit. Kalau penulisannya seperti piutang bunga ini, berarti dia letaknya di debit. Seperti itu. Nah, contoh ini hampir sama ketika kita menemukan kasus seperti yang di WO kemarin, di everlasting WO kemarin. Kita sudah memberikan jasa kita, tetapi kita belum mendapatkan hak kita. Tuh. Pencatatannya berarti piutang usahanya di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Tuh. Hampir sama seperti yang kemarin, di perusahaan yang kemarin kita bahas. Lanjut contoh yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu penerimaan pendapatan dalam bentuk kas, akan tetapi belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Maksudnya seperti ini, kita sudah menerima uang, tapi kita belum memberikan jasa kita. Itu yang namanya pendapatan diterima di muka. Jadi pelanggan bayar duluan, tapi kita belum mengasih jasa. Di sini contohnya, diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 4,8 juta pada tanggal 1 Juli 2017. Nah, di sini saya membuat jurnal umumnya terlebih dahulu. Jika ada transaksi seperti ini, jurnal umumnya bisa dicatat 2 atau pencatatannya ada 2. Jadi terserah kalian mau mencatat seperti apa. Jurnal umum yang pertama, ketika kalian mencatat jurnal umumnya seperti ini, nanti ketika penyesuaiannya, kalian menggunakan pendekatan utang. Jadi jurnal umumnya itu kasnya di debit sebesar 4,8 juta dan sewa diterima di mukanya di kredit sebesar 4,8 juta. Kalau kalian mencatatnya seperti itu, berarti nanti ketika penyesuaian, pendekatannya itu melalui pendekatan utang. Lalu, jurnal umum yang kedua. Ketika kalian mencatat seperti jurnal umum yang kedua ini,
ketika kalian penyesuaian nanti, pendekatannya kalian menggunakan pendekatan pendapatan. Jurnal umumnya yaitu kas debit sebesar 4,8 juta dan pendapatan sewanya dikredit sebesar 4,8 juta. Jadi di contoh yang kedua ini, di pendapatan diterima di muka ini, ketika kita melakukan penyesuaian, itu pendekatannya ada dua. Ada pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan utang, itu berarti waktunya yang sudah kita lalui. Waktunya yang sudah kita jalani, yang sudah kita gunakan, yang sudah kita pakai. Itu pendekatan utang. Tapi kalau pendekatan pendapatan, itu waktunya belum kita jalani. Waktunya itu belum kita lalui, belum kita gunakan. Atau istilahnya, sewanya itu belum kita pakai, belum kita gunakan sewanya. Itu kalau pendekatan pendapatan. Langsung kita masuk ke penyesuaiannya saja. Kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya ada dua metode atau dua pendekatan, yaitu pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Tapi sebelum saya membahas dua pendekatan ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu jika pendapatan diterima di muka itu masuk ke kelompok atau ke golongan utang atau liabilitas. Gambarannya seperti ini, kenapa kok pendapatan diterima di muka masuk ke golongan utang? Nah, ketika kita punya usaha, misalnya seperti perusahaan yang kemarin deh, yaitu BO. Nah, ketika si pelanggan ngasih uang ke kita, tapi kita belum memberikan jasa kita ke si pelanggan, nah itu dinamakan pendapatan diterima di muka. Kita sudah menerima uang, tapi kita belum memberikan jasa kita ke si pelanggan. Kenapa? Pendapatan diterima di muka itu masuk ke kelompok utang atau liabilitas. Baik, kita lanjutkan. Di sini dua pendekatan, tapi kita akan bahas satu persatu. Untuk pendekatan yang pertama, itu ada pendekatan utang. Di mana pendekatan utang ini, karena ini soalnya tentang sewa, berarti sewa tersebut sudah digunakan. Sewa tersebut sudah dipakai. Itu kalau pendekatan utang. Kalian bisa lihat di sini, caranya ada 6/12. 6/12 itu maksudnya bulannya. 6 itu diperoleh dari, di sebelah kanan kalian bisa lihat. Di sini sudah saya kasih rentang waktunya. Dia bayarnya tanggal 1 Juli 2017. Jatuh temponya itu tanggal 31 Juni 2018. Karena ini pembayarannya kan untuk 1 tahun, 12 bulan. Berarti ketika dia bayar tanggal 1 Juli 2017, jatuh temponya itu tanggal 31 Juni 2018 sewanya. Kenapa kok jatuh temponya tanggal 31? Kalian bisa hitung sendiri. Perhitungan dimulai dari bulan Juli, karena dia bayar tanggal 1. Karena dia bayar tanggal 1 Juli, berarti Julinya ini masih dihitung. Berarti dari Juli sampai 12 bulan kemudian. Berarti jatuh temponya tepat tanggal 31 Juni 2018. Lalu, untuk penyesuaiannya itu dilakukan setiap akhir tahun atau setiap akhir periode. Yaitu tanggal 31 Desember 2017. Ketika dia bayar tanggal 1 Juli 2017, lalu ada penyesuaian di tanggal 31 Desember 2017. Nah, berarti kan sewa tersebut sudah dipakai, sudah digunakan. Kalian bisa hitung dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember.
Berarti Julinya dihitung karena Julinya bayarnya tanggal 1. Di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Jadi di sini 6/12 karena dia bayar untuk 1 tahun, jadi 12 bulan dikali 4,8 juta. Ini nominal yang sudah dibayarkan. Akan ketemu 2,4 juta. Jurnalnya penyesuaiannya bagaimana? Nah, sewa diterima di mukanya di debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan sewanya di kredit sebesar 2,4 juta. Karena pendekatan utang, berarti kita menghitungnya berdasarkan waktu yang sudah dijalani atau sewanya tersebut sudah dipakai, berarti sewa diterima di mukanya nanti akan berkurang. Karena kita sudah memberikan jasa kita, yaitu berupa sewa tersebut. Karena sewanya sudah dipakai, berarti sewa diterima di mukanya akan berkurang di debit. Kita juga bisa langsung mengakuinya sebagai pendapatan kita, yaitu pendapatan sewa. Pendapatan sewanya di kredit. Itu untuk pendekatan utang. Lalu yang kedua, itu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini berarti sewanya tersebut belum dipakai atau waktunya tersebut belum dijalani, belum digunakan sewanya. Caranya sama menghitung, cuma bulannya saja, bulan perhitungannya ini yang berbeda. Kalau waktu yang sudah dijalani, kan itu dari tanggal pembayaran sampai penyesuaian. Tapi kalau waktu yang belum dijalani, itu berarti setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Tanggal 1 Januari sampai dengan jatuh tempo. Kalian bisa hitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juni 2018. Ada di sebelah kanan untuk rentang waktunya. Dari 1 Januari 2018 sampai ke 31 Juni 2018. Itu ada 6 bulan. 6 bulan sewa tersebut belum dipakai, belum digunakan. Berarti 6/12, sekali lagi 12 itu karena pembayarannya untuk 1 tahun, jadi 12 bulan, dikali dengan nominalnya yang sudah dibayarkan 4,8 juta. Jadi hasilnya 2,4 juta. 2,4 juta ini sewa yang belum digunakan, yang belum dipakai. Penyesuaiannya berarti pendapatan sewanya di debit 2,4 juta dan sewa diterima di mukanya di kredit sebesar 2,4 juta. Karena kita belum memberikan hak dia atas sewa tersebut. Dia sudah bayar tapi kita belum memberikan hak dia atas sewanya, maka kita masih mencatatnya sebagai sewa diterima di muka. Jadi sewa diterima di mukanya di kredit di sini. Dan pendapatan sewa karena kita belum memberikan jasanya atau belum memberikan sewanya, berarti kita belum bisa mengakuinya itu sebagai pendapatan. Walaupun kita sudah menerima uang, tapi di kenyataannya kita belum bisa mengakui itu. Belum bisa mengakui uang tersebut, walaupun uang tersebut sudah diberikan ke kita oleh si pelanggan. Jadi pendapatan sewanya di debit. Itu untuk penyesuaian jika ada transaksi pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, ada beban dibayar di muka. Nah, untuk kasus beban dibayar di muka ini, penyesuaiannya sama, dia ada 2 pendekatan. Yaitu ada pendekatan harta dengan pendekatan beban. Nanti akan kita bahas lagi satu persatu. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Di sini contohnya
dibayar uang sewa gedung usaha sebesar 18 juta pada tanggal 1 September 2016 untuk 2 tahun. Jadi pembayaran sewa gedungnya ini untuk 2 tahun sebesar 18 juta. Ketika ada transaksi seperti ini, lalu kalian mau membuat jurnal umumnya, sewa dibayar di mukanya debit sebesar 18 juta dan kasnya di kredit sebesar 18 juta. Itu nanti ketika kalian buat penyesuaiannya menggunakan pendekatan harta. Lalu, jika kalian membuat jurnal umumnya, beban sewa di debit 18 juta dan kasnya di kredit sebesar 18 juta, nanti ketika kalian membuat penyesuaiannya itu menggunakan pendekatan beban. Nanti kita akan bahas pendekatan harta itu bagaimana, pendekatan beban itu bagaimana. Nah, ini 2 contoh jurnal umumnya dari transaksi tadi, yang sewa gedung untuk 2 tahun. Sekarang kita masuk ke penyesuaiannya. Tadi saya bilang pendekatan atau metodenya ada 2, ada pendekatan harta dan pendekatan beban. Kapan kita pakai pendekatan harta, kapan kita pakai pendekatan beban, tadi sudah saya kasih tahu. Ketika kalian membuat jurnal umumnya seperti apa, kalian harus buat pendekatannya yang bagaimana. Jadi pertama kita akan bahas dulu pendekatan atau metode harta. Jika kalian menggunakan pendekatan harta, berarti perhitungannya berdasarkan waktu yang sudah dijalani, waktu yang sudah dilalui, yang sudah dipakai. Di sebelah kanan, ini kan ada rentang waktunya nih. Saya tulis 1 September 2016, 31 Desember 2016, dan 31 Agustus 2018. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu 1 September ini ketika sudah dibayar bebannya. Atau ketika sudah dibayar sewanya. Tanggal 1 September ini pembayaran sewa. Lalu 30 Desember, 31 maksudnya, 31 Desember ini dia ada penyesuaian. Dan 31 Agustus 2018 ini jatuh temponya. Karena ini pendekatannya harta, berarti waktunya sudah dijalani atau sudah dipakai, kita hitung. Dia bayarnya tanggal 1 September 2016. Tanggal 31 Desember ada penyesuaian. Berarti kan otomatis waktunya tersebut sudah digunakan atau sewanya tersebut sudah dipakai. Sehingga kita menghitungnya itu dari bulan September, karena September bayarnya tanggal 1. Jadi September, Oktober, November, Desember. 4 bulan waktu yang sudah dijalani, atau yang sudah dipakai, atau yang sudah digunakan. Jadi di sini 4/24. 4 itu waktu yang sudah dijalani dari 1 September 2016 sampai 31 Desember. 24 ini karena pembayarannya untuk 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Dikali nominal yang sudah dibayarkan. Akan ketemu 3 juta. Penyesuaiannya bagaimana? Karena waktunya ini sudah dijalani, jadi kita sudah bisa mengakui dia sebagai beban sewa. Beban sewanya di debit 3 juta, lalu sewa dibayar di mukanya di kredit sebesar 3 juta. Itu kalau menggunakan pendekatan harta. Lalu yang kedua, dengan pendekatan beban. Dengan pendekatan beban ini berdasarkan waktu yang belum dijalani atau waktu yang belum digunakan. Waktu yang belum digunakan kapan? Kita terakhir itu pencatatan tanggal 31 Desember penyesuaian.
Berarti yang belum digunakan setelah itu, yaitu tanggal 1 Januari sampai nanti jatuh tempo. Jatuh temponya itu tanggal 31 Agustus 2018, karena 2 tahun. Jadi, dihitungnya mulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan jatuh temponya 31 Agustus 2018. Kalian bisa hitung itu ada berapa bulan yang belum dijalankan atau yang belum dipakai. Dari 1 Januari sampai 31 Agustus 2018 itu ada 20 bulan. Jadi 20 per 24 dikali 18 juta akan ketemu 15 juta. Nah, penyesuaiannya berarti sewa dibayar di mukanya di debit sebesar 15 juta dan beban sewanya di kredit sebesar 15 juta. Karena kita belum menggunakan sewanya tersebut, berarti kita belum bisa mengakuinya sebagai beban. Sehingga kenapa di sini beban sewanya masuk ke kredit? Karena kita belum memakai dari sewanya tersebut, jadi belum kita bisa akui dia sebagai beban. Sekali lagi, penyesuaiannya itu sewa dibayar di mukanya di debit 15 juta dan beban sewanya di kredit sebesar 15 juta. Itu dua pendekatan atau dua metode jika ada transaksi atau penyesuaian tentang beban dibayar di muka. Yang keempat, ini ada beban yang masih harus dibayar. Contohnya, tanggal 31 Desember 2015 terdapat beban gaji untuk bulan Desember dan akan dibayarkan tanggal 1 Januari sebesar 2 juta. Jadi ada beban gaji yang belum dibayarkan di bulan Desember, baru akan dibayar di bulan berikutnya. Penyesuaiannya bagaimana? Nah, ini penyesuaiannya cukup mudah, cukup gampang. Jadi penyesuaiannya, beban gajinya di debit 2 juta, lalu utang gajinya di kredit sebesar 2 juta. Utang gaji kenapa dikredit? Karena kita belum bayarkan gajinya. Jadi kita masih punya utang ke karyawan, ke pegawai. Sehingga utang gajinya dikredit 2 juta. Tapi kita sudah bisa mengakui itu sebagai beban. Karena kita sudah menikmati pekerjaannya. Sehingga beban gajinya itu didebit sebesar 2 juta. Lalu ketika nanti dia sudah dibayar, jurnal umumnya bagaimana? Ketika nanti sudah dibayar, jurnal umumnya kalian bisa lihat di bawah. Di sini ada utang gaji. Utang gajinya otomatis akan berkurang di debit sebesar 2 juta. Dan kas perusahaan karena dia membayar, berarti kasnya akan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Tidak hanya untuk beban gaji saja, misalnya ada listrik bulan ini, misalnya listrik bulan September, tapi baru dibayarkan bulan Oktober. Nah, itu jurnalnya sama, cuma nanti disesuaikan saja. Bebannya berarti bukan beban gaji, tapi beban listrik. Untuk utangnya nanti bisa diganti dengan utang beban. Itu contohnya untuk beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya, ada penyusutan aktiva. Nah, penyusutan aktiva ini berlaku untuk semua aktiva tetap, kecuali tanah. Kenapa tanah tidak disusutkan? Karena setiap tahun nilai dari tanah itu akan selalu meningkat. Tanah itu tidak pernah menyusut nilainya. Makanya tidak ada penyusutan untuk tanah. Untuk penyusutan sendiri sudah pernah saya singgung di semester lalu. Dan kita akan bahas kembali.
Saya akan mengingatkan kembali biar kalian tidak lupa. Di sini contohnya itu gedung usaha yang dimiliki Bengkel Sejati senilai 600 juta disusutkan sebesar 5% setiap tahun. Jadi 5% per tahun disusutkan. Perhitungannya 5% dikali 600 juta. Dikali sama nilai dari gedung tersebut. Sebesar 600 juta. Akan ketemu 30 juta. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya beban penyusutan gedung di debit 30 juta dan akumulasi penyusutan gedungnya di kredit sebesar 30 juta. Begitupun sama jika ada penyusutan peralatan, jika ada penyusutan kendaraan, perhitungannya sama. Jurnalnya sama, tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan yang disusutkan peralatan, berarti nanti namanya beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Tinggal disesuaikan dengan yang disusutkan apa aktifannya. Yang keenam, di sini ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan itu masuk ke aset lancar. Karena dia sifatnya aset lancar atau masuk ke golongan aset lancar, berarti dia tidak disusutkan. Berbeda dengan aset tetapnya tadi. Saya akan ingatkan kalian kembali tentang penyesuaian untuk perlengkapan. Contohnya, di sini akhir periode tanggal 31 Desember 2016 terdapat persediaan perlengkapan kantor sebesar 700.000. Pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo akun perlengkapan sebesar 1.500.000. Jadi awal periode itu tanggal 1 Januari, saldonya itu 1.500.000. Tapi setelah dihitung ternyata di akhir periode atau di tanggal 31 Desember itu cuma sisa 700.000 untuk perlengkapannya. Berarti kita harus hitung dulu yang terpakai berapa dari bulan Januari sampai bulan Desember. Caranya bagaimana? Caranya saldo awalnya tadi 1.500.000 dikurangin dengan saldo akhirnya yaitu 700.000. Akan ketemu 800.000. Nah, 800.000 ini yang terpakai. Penyesuaiannya berarti beban perlengkapannya di debit 800.000 dan perlengkapannya di kredit sebesar 800.000. Karena kita sudah memakai perlengkapan tersebut, berarti kita sudah mengakuinya sebagai beban perlengkapan. Makanya beban perlengkapannya di debit. Lalu, karena kita juga sudah menggunakan, berarti perlengkapannya itu berkurang. Berkurang di kredit 800.000. Lalu yang terakhir kita masuk ke persediaan barang dagang. Nah, untuk penyesuaian persediaan barang dagang ini nanti akan kita temui ketika kita sudah masuk ke perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa tidak ada yang namanya penyesuaian persediaan barang dagang. Jadi ini sekalian saja saya jelaskan biar nanti ketika kita sudah masuk perusahaan dagang, kalian sudah ada gambarannya untuk penyesuaiannya bagaimana. Tapi nanti akan saya ingatkan lagi untuk penyesuaian persediaan barang dagang di perusahaan dagang seperti apa. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri di sini ada dua pendekatan. Ada pendekatan ikhtisar laba rugi dan ada pendekatan HPP. Kalian bisa lihat di bawahnya itu ada jurnalnya. Ketika dilakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal itu akan mempengaruhi harga pokok penjualan. Jadi, pada akhir periode, persediaan barang dagang awal itu akan dipindahkan di sebelah debit. Akun laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang dagang. Ketika persediaan awal
yang paling atas di bagian pendekatan ikhtisar laba rugi, akan muncul akun ikhtisar laba rugi di sisi debit, dan persediaan barang dagang awal itu akan di kredit. Untuk apa? Biar nanti hasilnya bisa 0. Makanya di persediaan barang dagang awal itu harus di kredit nanti. Lalu untuk persediaan yang barang dagang akhir yang di bawahnya, penyesuaiannya persediaan barang dagang akhir akan berada di sisi debit. Dan ikhtisar laba rugi akan ada di sisi kredit. Lah, kenapa Miss kok persediaan barang dagang akhirnya justru malah yang di debit, bukan yang di kredit? Karena kita mau menampilkan persediaan barang dagang akhir tersebut. Makanya persediaan barang dagang akhir nanti itu akan di debit sesuai dengan nominalnya. Akhirnya itu ada berapa untuk persediaan barang dagang. Itu untuk pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua itu dengan pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Jika menggunakan pendekatan HPP, maka yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke HPP atau harga pokok penjualan. Nah, akun-akunnya ada apa aja? Akun-akunnya itu ada persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Itu nanti yang masuk ke unsur-unsur harga pokok penjualan. Kalian bisa lihat nih jurnalnya di bawahnya. Pencatatan untuk persediaan barang dagang awal seperti apa, lalu untuk persediaan akhirnya bagaimana, lalu ketika ada pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, ketika kita menggunakan metode HPP itu seperti apa. Untuk pembelian dan beban angkut pembelian, nah ini nanti letaknya itu di sisi kredit. Yang di debit itu ada HPP. Kenapa? Karena kita mau menolkan si pembelian dan beban angkut pembelian ini. Makanya kita pindahkan yang tadinya di debit, kita pindahkan ke kredit untuk menolkan si pembelian dan beban angkut pembelian. Dan kita akan memunculkan yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Begitupun dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Retur pembelian dan potongan pembelian nanti akan ditaruh di sisi debit. Dan di kreditnya itu ada HPP. Kenapa? Karena di akhir nanti, ketika kita memunculkan HPP, itu tidak ada akun tentang retur pembelian, potongan pembelian. Jadi makanya harus kita nolkan juga. Yang tadinya di kredit untuk retur dan potongan akan kita pindahkan ke debit agar hasilnya bisa menjadi 0. Ini untuk penyesuaian dengan pendekatan HPP. Nanti ada contohnya seperti apa supaya kalian bisa semakin paham lagi. Ini contohnya di PD Indo. Neraca saldonya di sini saya tulis sebagian karena memang saya buatnya hanya neraca saldo sebagian, hanya beberapa akun saja yang saya tulis. Lalu periodenya, periode Desember 2015. Nah, di sini ada akun persediaan barang dagang, penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian. Lalu kalian bisa lihat di kode akunnya. Nah, ada yang berbeda dengan pengkodean akun di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa, kalau angkanya 4, ini artinya kan pendapatan jasa. Tapi, kalau di perusahaan dagang, artinya tetap sama, 4 itu pendapatan. Cuma namanya bukan pendapatan, tapi penjualan.
Jadi kalau ada kode 4 begini itu artinya penjualan. Lalu untuk retur penjualan juga kodenya 4, tapi angka setengahnya itu diganti menjadi 2 untuk retur. Lalu perbedaan selanjutnya, nah kalian bisa lihat di sini ada kode akun 5. Kalau di perusahaan jasa, kalau ada kode 5 ini berarti beban. Tetapi untuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur nanti, jika kalian melihat kode 5, ini artinya pembelian. Jadi pembelian itu kode depannya 5. Pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, itu angka depannya 5. Itu untuk di perusahaan dagang. Lalu penyesuaiannya di sini, persediaan barang dagang yang ada di gudang atau persediaan barang dagang akhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 50 juta. Langsung kita buat dengan jurnal penyesuaiannya dengan 2 metode tadi, ikhtisar laba rugi dan HPP. Ini jawaban dari soal yang tadi di PD Indo. Kita disuruh membuat penyesuaian terhadap persediaan barang dagangnya dengan 2 metode ikhtisar laba rugi dan metode HPP. Kalian ingat saja, kalau metode ikhtisar laba rugi itu yang dipakai hanya persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir yang disesuaikan. Itu untuk laba rugi. Makanya nanti ketika di akhir, kalian harus menghitung manual untuk HPP-nya, harga pokok penjualannya kalian harus menghitung manual. Kalau kalian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Di sini yang pertama, kita mencatat persediaan akhirnya. Tuh. Tadi kan di soal persediaan akhirnya itu tinggal 50 juta. Nah, 50 jutanya itu nanti yang akan kita munculkan di catatan kita, di keuangan kita. Berarti persediaan barang dagang akhir di debit, kita taruhnya di debit sebesar 50 juta, lalu ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 50 juta. Itu yang pertama untuk persediaan akhir. Lalu yang kedua, kita mencatat untuk persediaan barang dagang awal. Untuk barang dagang awal, tadi di neraca itu ada nominal sebesar 130 juta di debit. Nah, nominal 130 juta itu mau kita nolkan. Agar yang muncul di akhir periode nanti cuma 50 juta. Caranya bagaimana? Caranya kita memindahkan akunnya. Kalau tadi di neraca persediaan barang dagang di debit 130 juta, karena kita mau mengenolkan berarti di penyesuaiannya untuk persediaan barang dagang awal kita taruh atau kita letakkan di kredit sebesar 130 juta. Nanti di debitnya akan muncul ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 130 juta. Itu kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, metode yang kedua yaitu metode HPP. Metode HPP ini berarti kita mencatat akun-akun apa saja yang masuk HPP. Yang masuk HPP itu ada persediaan barang dagang awal, barang dagang akhir, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian. Karena tadi di soal itu cuma ada retur pembelian dan cuma ada pembelian, ya nggak apa-apa. Itu nanti yang akan kita buat penyesuaiannya. Jadi kalau metode HPP ini lebih panjang dia jurnalnya. Kenapa? Karena nanti kita udah ketemu langsung gitu HPP-nya. Kita tidak perlu menghitung lagi, tapi nanti kita sudah bisa dapatkan HPP-nya berapa untuk periode tersebut. Berbeda dengan ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar laba rugi, nanti kita masih harus menghitung sendiri besarnya HPP berapa. Tapi kalau dengan metode HPP, kita sudah bisa langsung ketahui HPP-nya berapa.
Nah, yang pertama, nah ini saya buat singkat saja jurnalnya. Kalau tadi kan saya pisah-pisahkan, nah kalau ini saya gabung. Jadi, persediaan barang dagang akhirnya di debit sebesar 50 juta, lalu retur pembeliannya di debit sebesar 3 juta, dan HPP-nya di kredit sebesar 53 juta. Lalu yang kedua, HPP-nya kita letakkan di debit sebesar 328 juta. Lalu di kreditnya ada persediaan barang dagang awal dan pembelian. Itu dengan metode HPP. Memang agak rumit, nah di sini kalian perlu benar-benar paham dan mengerti. Jadi silahkan nanti dipahami kembali untuk penyesuaian persediaan barang dagang ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan untuk materi hari ini, yaitu tadi neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Silahkan nanti jika ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke saya, bisa menghubungi saya langsung. Lalu nanti saya akan memberikan beberapa soal latihan biar saya bisa tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Nanti soalnya itu ada dalam PPT-nya, jadi bisa kalian buka PPT-nya, lalu bisa kalian kerjakan. Nah, untuk latihan ini tidak usah dikumpulkan, tetapi nanti akan kita bahas bersama-sama minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi setelah ini silahkan kalian kerjakan, dan jika nanti menemukan kesulitan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.